Audiobook Edukasi Keuangan Standard Chartered Bank Indonesia. Pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga. Materi ini kami persembahkan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kami dapat menghadirkan sebuah rekaman mengenai literasi keuangan bagi Anda. Standard Chartered Bank, melalui program komunitas yang kami miliki, mempunyai harapan penuh dan komitmen untuk dapat berperan aktif dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan keuangan. Baik itu bagaimana mengatur alur kas yang efektif, bagaimana cara menyusun anggaran sederhana, cara berhutang yang sehat, sampai dengan bagaimana cara berinvestasi. Harapan kami, rekaman ini dapat memberikan manfaat bagi pendengarnya, terutama sekali dalam menambah wawasan tentang langkah-langkah utama pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga. Terima kasih. Bagian 1. Pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga. Mari lakukan refleksi sejenak atas kondisi keuangan Anda dan keluarga setiap bulan. Apakah semua kebutuhan terpenuhi dengan baik dan ada alokasi untuk tabungan? Apakah cadangan dana pas-pas saja untuk mencukupi hingga tiba waktu gajian berikut hingga tak ada lagi sisanya? Atau justru selalu minus di pertengahan bulan sehingga Anda harus kalang kabut mencari pinjaman? Jawabannya adalah amat tergantung pada bagaimana cara Anda mengelola keuangan Anda dan keluarga. Jika Anda membuat perencanaan keuangan dan melaksanakannya dengan konsisten, maka biasanya semua tujuan jangka pendek, misalnya pemenuhan kebutuhan bulanan dan tujuan jangka panjang seperti beli rumah dan investasi, akan dapat terpenuhi dengan baik. Secara umum, perencanaan keuangan merupakan suatu proses merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Begitu juga dalam urusan keuangan pribadi dan keluarga. Diperlukan perencanaan agar semua tujuan keuangan tercapai sesuai dengan keinginan. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Dua prinsip yang harus Anda terapkan dalam merencanakan keuangan pribadi dan keluarga. Yang pertama, perencanaan keuangan harus sesuai dengan kebutuhan Anda, bukan sekedar keinginan. Misalnya, soal makan dan minum. Yang diutamakan adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang memenuhi kebutuhan gizi, bukan makan di kafe atau restoran terbaru. Yang kedua, adalah merencanakan keuangan sesuai dengan kemampuan. Artinya, Anda harus bersikap realistis dengan merencanakan tujuan keuangan yang sesuai dengan pendapatan Anda. Percuma memiliki rencana-rencana besar jika tak dapat dijalankan. Ingatlah bahwa kebutuhan pribadi dan keluarga bukan hanya yang saat ini saja, namun juga di masa depan. Maka, layaknya lari maraton, Anda harus mampu menjaga stamina agar tetap punya tenaga untuk memasuki garis akhir atau finish. Perencanaan keuangan harus dilakukan berdasarkan tujuan keuangan Anda. Sedapat mungkin, buatlah tujuan keuangan Anda secara terperinci. Tujuan keuangan pada dasarnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Tujuan jangka pendek. Tujuan yang ingin dicapai dalam waktu 1 tahun. Misalnya, membeli sepeda untuk si kecil yang tahun ini masuk sekolah dasar. 2. Tujuan jangka menengah. Tujuan yang ingin dicapai dalam waktu 1-3 tahun. Misalnya, membeli kendaraan keluarga. 3. Tujuan jangka panjang. Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu lebih dari 3 tahun. Misalnya, membeli rumah, dana kuliah anak, atau dana pensiun. Dalam menentukan tujuan keuangan, buat secara terperinci dan harus jelas objeknya, jelas jenisnya, jelas nilainya, jelas waktunya, dan yang tak kalah penting, harus realistis. Tentukan prioritas. Ada kalanya begitu banyak tujuan keuangan yang ingin Anda capai, sementara pendapatan atau kondisi keuangan sangat terbatas. Untuk menyiasatinya, buat prioritas dari tujuan-tujuan yang ada,
sehingga tahu mana yang harus didahulukan dan mana yang masih bisa ditunda. Contohnya, saat Anda berencana membeli rumah tahun depan, dan pada saat hampir bersamaan harus membeli kendaraan baru untuk mengantar anak yang mulai masuk sekolah. Tak mungkin mencapai kedua tujuan tersebut bersamaan karena dana yang dibutuhkan amatlah besar, yaitu untuk uang muka kredit rumah dan uang muka kredit kendaraan. Karena itu, Anda harus membuat prioritas mana yang harus didahulukan dan mana yang masih bisa ditunda. Dalam menentukan prioritas, lebih baik dahulukan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer dibanding kebutuhan sekunder atau tersier. Jika memiliki rumah sebagai kebutuhan primer, sangatlah penting bagi Anda dan keluarga. Maka jadikan tujuan keuangan ini sebagai prioritas pertama dan mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan baru, karena kebutuhan ini masih bisa ditunda. Misalnya dengan memanfaatkan jasa antarjemput sekolah atau mengoptimalkan penggunaan kendaraan yang lama. Jalankan dan tinjau ulang. Setelah menentukan tujuan dan prioritas, saatnya menjalankan rencana keuangan Anda dan keluarga. Langkah awalnya adalah menyusun neraca keuangan yang merupakan gambaran tentang jumlah harta dan jumlah hutang yang dimiliki sebuah keluarga. Harta adalah segala hal yang dimiliki keluarga Anda saat ini, yang dapat diukur nilai nominalnya, misalnya uang tunai, tabungan, deposito, emas, saham, kendaraan, rumah dan tanah, dan sebagainya. Hutang adalah segala hal yang menjadi kewajiban keluarga untuk dibayarkan. Misalnya, hutang kartu kredit, hutang kepada bank, atau hutang kepada orang lain. Jumlah harta dikurangi dengan hutang akan menghasilkan apa yang disebut harta bersih atau kekayaan bersih. Tahap selanjutnya adalah membuat anggaran keuangan pribadi atau keluarga. Pada dasarnya, elemen anggaran ada dua. Pemasukan adalah jumlah uang yang Anda dan keluarga peroleh setiap bulan, baik dari hasil kerja maupun hasil investasi. Pengeluaran adalah segala jenis biaya hidup, pembayaran hutang, tabungan rutin, dan premi asuransi, dan sebagainya. Dengan membuat anggaran, Anda akan lebih terarah dalam mengalokasikan jumlah dana yang dimiliki untuk tabungan, investasi, dan memenuhi tujuan keuangan di masa depan. Jika anggaran telah dibuat, jalankan anggaran tersebut dengan disiplin. Jangan tergoda melakukan pengeluaran di luar anggaran, terutama untuk barang-barang konsumsi. Tanpa sikap disiplin, percuma saja menentukan tujuan keuangan dan membuat anggaran, karena pasti akan berantakan di tengah jalan. Akan lebih baik lagi bila Anda kreatif dalam mencari tambahan pemasukan untuk Anda dan keluarga, sehingga dana yang dialokasikan untuk tujuan keuangan semakin besar. Meski telah menentukan tujuan dan menjalankan anggaran dengan disiplin, Anda wajib melakukan peninjauan ulang secara berkala atas tujuan dan anggaran tersebut sesuai dengan perubahan kondisi. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Salah satu kunci keberhasilan menerapkan rencana keuangan dengan disiplin adalah kemampuan Anda untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tanpa kemampuan tersebut, rencana keuangan Anda tak akan berjalan sesuai yang diinginkan.
Kebutuhan mengacu pada fungsi utama dari suatu benda atau jasa yang harus Anda miliki atau peroleh agar dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Sehingga kepemilikannya didasarkan dengan pertimbangan rasional. Contohnya kebutuhan atas rumah tinggal atau bahan pangan. Keinginan biasanya mengacu pada fungsi tambahan dari suatu benda atau jasa yang kepemilikannya didasarkan pada alasan emosional. Contohnya adalah ponsel model terbaru. Anda mungkin membutuhkan ponsel sebagai alat komunikasi, namun tak perlu model terbaru yang tentu harganya sangat mahal. Ada kalanya sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena itu, untuk mempermudah, coba periksa ulang dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah bisa dihilangkan? Apakah bisa ditunda? Apakah bisa dikurangi? Apakah bisa diganti? Jika jawaban terhadap keempat pertanyaan tersebut adalah ya, maka barang atau jasa tersebut bukanlah kebutuhan, namun hanya keinginan. Antisipasi itu penting. Di luar anggaran rutin, sebaiknya Anda juga mengalokasikan dana untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya di luar dugaan. Tujuannya agar keuangan keluarga tak kocar-kacir saat hal tak terduga terjadi. Apa saja jenisnya? Dana darurat. Jumlahnya berkisar antara 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Fungsi dana darurat adalah untuk kelangsungan kehidupan Anda dan keluarga bila sewaktu-waktu musibah datang. Misalnya, pencari nafkah keluarga terkena PHK, atau ada anggota keluarga yang mengalami sakit berat, dan sebagainya. Dengan tersedianya dana darurat, maka kehidupan keluarga dapat terus berlangsung tanpa gangguan dan tidak merusak rencana keuangan keluarga secara keseluruhan. Dana asuransi. Asuransi diperlukan untuk antisipasi risiko yang mungkin terjadi. Yang terutama adalah memiliki asuransi untuk pencari nafkah utama. Asuransi sangat penting untuk melindungi keuangan keluarga bila pencari nafkah mengalami sesuatu yang menyebabkan ia tak dapat mencari nafkah atau meninggal dunia. Perencana keuangan. Perlukah perencana keuangan atau yang biasa dikenal juga dengan financial planner adalah seorang profesional yang membantu individu untuk mengurus masalah keuangan dengan tujuan menciptakan sebuah rencana keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh klien. Biasanya, orang memerlukan bantuan financial planner karena proses perencanaan keuangan tidaklah mudah. Terutama dalam menentukan arah dan tujuan keuangan. Bagaimana suatu keputusan keuangan akan mempengaruhi berbagai aspek lainnya, juga untuk beradaptasi dalam menjalani perubahan yang harus dilakukan untuk mendapatkan keamanan finansial. Keuntungan yang diperoleh dari perencana keuangan. Pertama, memastikan bahwa tujuan keuangan dapat tercapai pada waktunya. Kedua, memiliki rencana keuangan yang diperbarui secara berkala dan bersifat proaktif untuk menghadapi kondisi tak terduga yang dapat merusak rencana keuangan. Ketiga, membuat keputusan-keputusan finansial yang cerdas. Manajemen harta. Sama layaknya sebuah perusahaan yang harus dikelola dengan baik, jika ingin harta Anda terjaga dan mengalami peningkatan, perlu dilakukan pengelolaan harta yang baik. Salah satunya dengan mengenali jenis-jenis harta yang Anda miliki. Secara garis besar,
ada dua jenis, harta produktif dan harta konsumtif. Harta produktif adalah harta yang nilainya cenderung naik di masa depan atau dapat memberi tambahan pemasukan. Contoh jenis harta produktif diantaranya adalah rumah, tanah, emas, dan investasi. 4 kelompok besar harta produktif. Pertama, produk investasi seperti saham, obligasi, reksadana, emas, hingga barang koleksi, dan sebagainya. Kedua, bisnis yang sedang Anda jalankan seperti toko, usaha jasa, warnet, franchise, dan lain-lain. Ketiga, harta yang disewakan seperti rumah, kendaraan, peralatan elektronik, dan lain-lain. Keempat, produk ciptaan seperti karya cipta lagu, hasil tulisan seperti buku, lukisan, dan lain-lain. Harta konsumtif adalah harta yang nilainya cenderung turun di masa depan dan tidak dapat memberikan tambahan penghasilan. Contoh dari jenis harta ini adalah kendaraan, ponsel, dan lain-lain. Idealnya, perbandingan antara harta produktif yang Anda miliki harus lebih besar dari harta konsumtif. Kenapa? Karena berarti harta Anda di masa depan akan terus naik nilainya. Sebaliknya, jika lebih banyak harta konsumtif yang Anda miliki, maka nilai harta Anda justru terus berkurang dengan berjalannya waktu. Bagian kedua, mengelola saat ini, menuai di masa depan. Apakah Anda termasuk orang yang langsung mengernyitkan kening saat mendengar istilah pengelolaan keuangan? Jika jawaban Anda ya, maka Anda tak sendirian. Banyak orang berpikir bahwa perencanaan keuangan hanya dibutuhkan bila seseorang memiliki harta sangat besar dan punya usaha yang sudah mapan. Banyak pula yang berpikir selama pendapatan lebih besar dari pengeluaran dan masih ada sisa untuk ditabung atau diinvestasikan, maka secara finansial semua aman-aman saja. Sejatinya, pemikiran tersebut jauh dari kebenaran. Sebab pengelolaan keuangan dibutuhkan oleh semua orang, tanpa memandang berapa jumlah pendapatan atau aset Anda. Kenapa? Karena semua orang tentu memiliki kewajiban dan tujuan finansial jangka panjang yang nyaris mustahil dicapai bila hanya mengandalkan tabungan semata. Nilai uang cenderung menurun dari tahun ke tahun, sementara nilai barang atau jasa selalu naik berlipat-lipat. Bisa dibayangkan sulitnya mengejar jumlah dana yang Anda butuhkan untuk suatu kebutuhan di masa depan jika hanya mengandalkan bunga dari tabungan. Selain itu, kondisi ekonomi yang tak dapat diprediksi dan dapat berubah dalam hitungan detik juga menjadikan Anda rentan jatuh dalam kesulitan finansial bila tak merencanakan keuangan dengan seksama. Karena itu, pengelolaan keuangan menjadi kunci utama untuk Anda yang menginginkan kehidupan yang terjamin, tak hanya di masa kini, namun juga di masa depan. Dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan, Anda dapat mengantisipasi tanggung jawab keuangan yang harus Anda penuhi jauh sebelum waktunya, serta memahami pilihan-pilihan yang tersedia untuk mempersiapkan dan mencapai tujuan masa depan. Prinsip dan proses pengelolaan keuangan. Setelah mengenali kesalahan-kesalahan persepsi di atas,
kini saatnya memahami bahwa seseorang secara serius melakukan perencanaan dan pengelolaan karena ia memiliki kesadaran finansial yang baik, alias melek finansial. Ia juga memiliki kesadaran bahwa resource atau sumber keuangan seseorang biasanya terbatas. Jika bekerja sebagai pegawai, ia hanya memiliki gaji untuk memenuhi kebutuhannya. Jika ia seorang pengusaha, maka keuntungan bisnisnya merupakan sumber pemasukan satu-satunya. Untuk itu, ia harus cermat melakukan pembelanjaan, investasi, dan saving agar dapat memenuhi semua kebutuhannya. Orang tersebut biasanya juga menyadari bahwa yang harus dipenuhi bukan hanya ada pada saat ini, namun juga di masa datang. Misalnya saja, kebutuhan pendidikan anak, biaya kesehatan, hingga dana pensiun. Kesadaran tersebut mendorongnya untuk melakukan tindakan secara terarah dan bertanggung jawab, agar dapat memenuhi semua kebutuhan dan tujuan masa depan tersebut. Pada dasarnya, pengelolaan keuangan melibatkan 3 hal utama. Pertama, memeriksa dengan lebih terstruktur tentang kondisi keuangan Anda saat ini. Kedua, menyelaraskan dan mengarahkan kebutuhan sesuai dengan tujuan di masa datang. Ketiga, melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jika Anda peduli akan masa depan, saatnya untuk mulai menerapkan 3 hal di atas sebagai dasar dari pengelolaan keuangan yang baik. Untuk mempermudah Anda memulai proses perencanaan keuangan, 5 tahap berikut ini dapat Anda jadikan panduan. Pertama, mulailah dengan memeriksa kondisi finansial atau keuangan Anda. Kedua, tentukan tujuan keuangan yang ingin Anda capai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ketiga, buat rencana secara terperinci dan nyata untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Keempat, jalankan semua rencana tadi secara konsisten. Dan kelima, lakukan tinjauan secara berkala terhadap rencana yang Anda jalankan. Dan bila diperlukan, lakukan revisi untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi pada masa tertentu. Mari bahas satu-satu kelima tahapan perencanaan keuangan. Pertama, periksa kondisi keuangan pribadi. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk memulai proses perencanaan dan pengelolaan keuangan adalah memeriksa kondisi keuangan pribadi atau keluarga. Diperlukan sikap jujur dan realistis untuk mendapatkan analisa kondisi keuangan yang akurat, sehingga perencanaan dapat dilakukan secara realistis, bukan sekedar angan-angan besar semata. 2 hal yang dapat Anda lakukan untuk memeriksa kondisi keuangan pribadi adalah mengelola arus kas dan menjaga harta bersih yang Anda miliki. 1. Mengelola arus kas. Mulailah dengan mencatat dan mengelola keluar masuknya uang yang Anda miliki. Berapa pendapatan tetap setiap bulan Anda terima versus pengeluaran yang harus dipenuhi. Berdasarkan pemasukan, Anda harus menentukan prioritas dan melakukan pengelompokan terhadap pengeluaran bulanan. Catat apa saja pengeluaran wajib yang tak bisa ditunda. Misalnya saja pembayaran cicilan rumah dan mobil, uang sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, menabung, dan lain-lain. Jangan lupa sediakan dana tak terduga untuk pengeluaran-pengeluaran ekstra seperti biaya pengobatan atau perbaikan rumah dan mobil. Inilah biaya-biaya yang harus jadi prioritas dan harus dipenuhi tiap bulan. Setelah semua pengeluaran wajib terpenuhi, saatnya menghitung berapa dana yang tersisa dan akan digunakan untuk apa saja.
Dana rekreasi atau pembelian barang konsumtif kerap menjadi pilihan untuk membelanjakan uang lebih ini. Namun sebenarnya, dengan perencanaan yang tepat, justru dapat diinvestasikan untuk masa depan. 2. Menjaga harta bersih. Yang dimaksud harta bersih adalah selisih antara nilai harta yang Anda miliki dengan hutang yang harus Anda bayarkan. Banyak orang terlena karena merasa telah memiliki banyak aset, namun lupa menghitung bahwa pada saat yang sama mereka harus membayar hutang untuk mendapatkan aset tersebut. Misalnya, rumah atau mobil yang masih dicicil. Secara kasat mata memang harta yang dimiliki cukup banyak, namun cicilan yang harus dibayarkan pun tidak kecil. Maka harta bersih yang Anda miliki bukanlah senilai rumah atau mobil, namun harus dikurangi dengan nilai sisa hutang. Untuk mendapatkan nilai harta bersih yang lebih tinggi, sebaiknya Anda pertama, memperbanyak harta produktif dengan berinvestasi berupa rumah, tanah, atau emas. Kedua, mengurangi hutang untuk barang konsumtif seperti mobil atau barang elektronik seperti laptop, handphone, home elektronik, dan lain-lain. Bukan berarti Anda tak boleh berhutang, namun bila ingin melakukannya, harus dengan alasan yang tepat. Misalnya, bila benar-benar membutuhkan sementara tidak memiliki uang tunai, seperti membeli ponsel baru karena yang lama hilang, sementara pekerjaan Anda menuntut Anda dapat dihubungi setiap waktu. Atau, digunakan untuk membeli barang produktif. Misalnya, membeli komputer yang kemudian dapat digunakan untuk bisnis desain dari rumah. Yang harus diingat saat terpaksa berhutang adalah memilih pada siapa Anda berhutang. Bandingkan besarnya bunga, kemudahan pembayaran, hingga keringanan yang diberikan bila terpaksa menunda cicilan. Jangan sampai menyesal di kemudian hari karena bunga yang dikenakan amat tinggi, atau justru kehilangan barang karena kebijakan penyitaan barang bila tak dapat membayar cicilan. Yang juga tak boleh dilupakan adalah total cicilan hutang tidak boleh melebihi 35% dari pendapatan bersih Anda tiap bulan, agar tidak mengganggu pengeluaran wajib lainnya. Usahakan untuk selalu melakukan pembayaran cicilan begitu menerima gaji, sehingga tidak perlu terlambat membayar cicilan yang dapat mengakibatkan timbulnya bunga tambahan bagi hutang Anda. Kedua, tentukan tujuan keuangan Anda. Untuk melakukannya, Anda perlu menelaah kembali nilai-nilai hidup Anda. Sebagai pribadi, apa yang ingin Anda capai di masa datang? Apakah Anda ingin merdeka secara finansial dengan mempunyai usaha sendiri? Atau ingin berkecimpung di bidang sosial? Atau menganggap pendidikan anak sebagai investasi terpenting? Berdasarkan nilai-nilai tadi, persiapkan tujuan finansial dan cara mencapainya untuk mendukung apa yang Anda harapkan. Kesesuaian tujuan finansial dengan nilai hidup Anda ini sangat penting karena bila semua selaras, upaya yang Anda lakukan akan terasa lebih bermakna. Anda pun akan lebih tekun, disiplin, dan senang hati dalam menjalankannya karena tahu semua itu dilakukan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ketiga, buat perencanaan untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Agar terukur dan memudahkan evaluasi dan penyesuaian, bagilah rencana keuangan jangka pendek di bawah 1 tahun, jangka menengah 1 hingga 3 tahun, dan jangka panjang di atas 3 tahun. Misalnya,
Jika tujuan finansial Anda adalah memiliki perusahaan desain dengan omset tertentu dalam 5 tahun ke depan, buatlah rencananya sesuai tahapan waktu di atas. Misalnya, rencana jangka pendek yang harus terlaksana dalam 1 tahun adalah mengumpulkan uang untuk membeli perangkat yang diperlukan. Setelah itu, rencana jangka menengah adalah mencari dan menyewa tempat untuk memulai perusahaan Anda, serta mulai mencari klien potensial pada tahun kedua. Di akhir tahun ketiga, Anda merencanakan agar perusahaan Anda telah mulai beroperasi dengan beberapa karyawan terlatih dan telah memiliki klien tetap. Dengan rencana terperinci tadi, Anda dapat mengetahui kira-kira kapan dan berapa jumlah dana yang diperlukan, serta bagaimana cara mendapatkannya. Misalnya, untuk membeli perangkat yang diperlukan pada tahun pertama, Anda akan melakukan pembiayaan dengan menyisihkan sekian persen dari gaji. Untuk rencana jangka menengah, Anda mungkin berencana meminjam dana pada bank dengan agunan aset yang Anda miliki. Untuk rencana jangka panjang, memiliki perusahaan yang telah berjalan dengan beberapa karyawan, Anda sudah mempersiapkan dana operasional selama setidaknya 6 bulan serta memastikan telah memiliki klien tetap. Dengan membagi rencana ke dalam beberapa tahap, Anda akan lebih mudah melakukan evaluasi dan melakukan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan sesuai kondisi pada saat pelaksanaan. Misalnya saja, jika di tahun kedua ternyata Anda belum mampu menyewa tempat atau tak mendapat dana dari lembaga keuangan untuk membeli tempat usaha, Anda dapat segera mengantisipasi, misalnya bermitra dengan seorang teman untuk mengumpulkan dana yang diperlukan. Keempat, jalankan secara konsisten. Bila rencana telah dibuat, proses penting selanjutnya adalah menjalankan semua rencana tersebut dengan disiplin dan konsisten. Tanpa disiplin dan konsisten, rencana Anda pasti akan berantakan dan menjadi sekedar rencana. Kegigihan dan kesadaran diri menjadi kunci sukses di tahap ini. Caranya bagaimana? Pertama, periksa hitung konsumtif apa saja yang Anda miliki. Kemudian, lakukan langkah-langkah untuk sesegera mungkin melunasinya. Jangan biarkan hutang dan bunga hutang menghalangi Anda mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Anda. Kedua, adalah memastikan bahwa arus kas keuangan Anda selalu berada dalam kondisi positif. Artinya, pendapatan Anda lebih besar dari pengeluaran, sehingga selain dapat memenuhi kebutuhan saat ini, juga dapat ditabung atau diinvestasikan untuk rencana masa depan. Bila arus kas Anda saja negatif, jangankan melakukan sesuatu untuk masa depan, karena memenuhi kebutuhan saat ini pun akan sulit. Kemudian yang tak kalah penting, namun kerap dilupakan, adalah mempersiapkan dana cadangan. Selain mempersiapkan dana cadangan, langkah berjaga-jaga lain yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan proteksi untuk diri Anda berupa asuransi. Kenapa hal ini diperlukan? Agar bila terjadi sesuatu pada diri Anda, misalnya sakit atau meninggal dunia, sehingga tidak memiliki pendapatan tetap, maka rencana dan tujuan finansial Anda tetap bisa dijalankan. Mempersiapkan dana untuk rencana dan tujuan masa depan memerlukan langkah yang lebih agresif dibanding sekedar menabung. Inilah saatnya untuk berinvestasi, yaitu komitmen untuk menempatkan dana atau suatu aset pada suatu jenis instrumen investasi dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan mendapatkan hasil atau nilai yang lebih tinggi. Namun jangan sembarangan investasi jika tak ingin gigit jari.
karena hanya menuai kerugian atau bahkan kehilangan aset. Anda harus mengenali jenis-jenis instrumen investasi. Apa saja kelebihannya, kekurangan, resiko, dan kesesuaian dengan hasil yang Anda harapkan. Pilih yang paling sesuai dengan profil dan kebutuhan Anda. Lakukan investasi ini secara teratur bila ingin mendapatkan hasil yang memadai dan diperlukan untuk tujuan Anda. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai ini di bagian ketiga. Kelima, evaluasi dan revisi. Setiap rencana yang baik selalu memberi ruang untuk melakukan tinjauan dan penyesuaian dalam pelaksanaannya. Sikap fleksibel ini diperlukan karena kadangkala situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk menjalankan rencana awal atau hasilnya tidak optimal, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Begitu juga halnya dengan perencanaan keuangan. Saat Anda menjalankannya, tak sedikit godaan yang menghampiri. Misalnya saat melihat produk impian, dana yang sedianya akan diinvestasikan bisa saja langsung melayang. Bila ini terjadi, kuatkan tekad untuk mengingat kembali tujuan keuangan Anda di masa depan. Ingatlah bahwa tanpa disiplin tinggi, tujuan ini tak mungkin akan tercapai. Selain masalah godaan, Anda juga harus cermat mengamati perkembangan instrumen investasi Anda. Bila ternyata tidak berjalan sesuai harapan, Anda bisa melakukan penyesuaian. Misalnya, mengubah dengan instrumen investasi yang lebih menguntungkan dalam kondisi saat itu. Jangan takut berubah karena perkembangan investasi sangatlah tergantung pada kondisi ekonomi pada suatu masa. Jadi, sah dan wajar saja bila Anda melakukan penyesuaian. Yang terakhir, jelilah melihat dan menangkap peluang untuk menambah penghasilan. Manfaatkan peluang yang datang untuk meningkatkan harta Anda sehingga memiliki aset lebih besar untuk mencapai tujuan finansial yang lebih cepat. Bagian ketiga, pilih-pilih investasi. Apa itu investasi? Investasi dapat didefinisikan sebagai komitmen seseorang untuk menempatkan sejumlah dana pada suatu instrumen tertentu dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil atau nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai inflasi. Dengan definisi ini, jelas bahwa pengembangan nilai dari aset atau uang Anda di masa depan adalah tujuan utama investasi. Tentu saja hal ini dapat tercapai bila Anda memiliki pemahaman atas dunia investasi dan melakukannya dengan cara yang tepat. Mengapa kita perlu berinvestasi? Bagi sebagian besar orang, menabung merupakan cara paling aman dan efektif untuk menjaga aset sekaligus memenuhi kebutuhan masa depan. Biarpun bunga tabungan bank relatif kecil, namun banyak orang beranggapan cara ini lebih aman untuk mempertahankan nilai aset mereka. Nyaris tak ada risiko dari menabung karena tidak ada risiko merugi maupun kemungkinan kehilangan uang. Namun, benarkah begitu? Dari cara pandang awam dan sederhana, pemikiran tadi mungkin terlihat benar. Tapi, secara prinsip keuangan, pemikiran tersebut jauh dari benar. Waktu merupakan elemen penting yang menentukan nilai uang Anda. Karena secara ekonomi, nilai uang sebenarnya semakin berkurang dengan berjalannya waktu. Kenapa bisa begitu? Untuk memperjelasnya, coba pelajari ilustrasi berikut ini. Dengan uang 10 juta rupiah 10 tahun yang lalu, Anda mungkin bisa membeli sebidang tanah seluas 200 meter persegi. Namun, hari ini di lokasi yang sama,
dengan jumlah uang yang sama, mungkin Anda hanya bisa memperoleh 20 meter persegi saja. Nilai atau daya beli uang pasti berbeda antara masa kini dengan masa depan. Perubahan ini terjadi karena adanya inflasi alias kenaikan harga secara menyeluruh. Dengan nilai inflasi rata-rata sebesar 5% per tahun, berarti nilai barang akan naik sebesar 5% juga. Maka, bila Anda menabung katakanlah 1 juta rupiah saat ini, nilainya akan berkurang 5% menjadi hanya 950 ribu rupiah di tahun depan. Bayangkan bila semua aset Anda berupa uang yang ditabung di bank, akankah cukup untuk memenuhi biaya hidup di masa depan? Apalagi bila Anda memiliki rencana besar seperti menyekolahkan anak ke luar negeri atau membeli rumah dan kendaraan. Nilai uang Anda terus menurun sementara biaya pendidikan dan harga naik secara berlipat-lipat. Hampir dipastikan sulit untuk mencapai tujuan Anda bila semata-mata mengandalkan tabungan. Disinilah investasi memegang peranan besar. Dengan memilih dan melakukan investasi secara cermat, serta melakukan pemantauan dan penyesuaian sesuai kondisi, uang Anda akan berkembang hingga nilainya bertambah di masa depan. Sehingga tujuan-tujuan finansial Anda akan terpenuhi. Jenis investasi. Sebagai langkah awal melakukan investasi, mari mulai dengan mengenal jenis investasi yang ada. Berdasarkan jenis aset yang diinvestasikan, dikenal 2 jenis investasi. Real investment adalah investasi dalam bentuk aset yang berwujud atau real. Yang termasuk investasi dalam jenis ini, diantaranya adalah tanah, bangunan, emas, mesin, dan lain-lain. Non-real investment, atau kerap dikenal dengan financial investment, adalah investasi dalam jenis aset tidak berwujud atau dalam bentuk instrumen finansial seperti saham, obligasi, reksadana, dan berbagai jenis surat berharga lainnya. Jika Anda bertanya mana jenis investasi yang paling menguntungkan atau paling sesuai bagi Anda, semua kembali pada preferensi dan kesiapan Anda berinvestasi. Keuntungan dan risiko investasi. Sadari juga bahwa seperti hal-hal lainnya, investasi juga memiliki 2 sisi. Bisa memberikan keuntungan, namun juga memiliki resiko. Dengan memahami keuntungan serta risiko yang mungkin dialami, Anda dapat memilih dengan lebih bijaksana. Ada beberapa keuntungan dari investasi. Mendapatkan capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih nilai jual dengan nilai beli. Misalnya, saat seseorang berinvestasi dalam bentuk saham, maka biasanya pembelian saham dilakukan saat harga saham tidak terlalu tinggi. Jika kemudian harga saham tersebut melambung, saham akan dijual. Selisih antara harga jual yang tinggi dan harga beli yang rendah, inilah yang akan diterima menjadi keuntungan investor. Mendapatkan dividen, yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan pada pemegang saham. Artinya, bila Anda menjadi pemegang saham suatu perusahaan tertentu, saat perusahaan tersebut membukukan keuntungan, Anda juga akan mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut. Bertahannya nilai uang. Karena diinvestasikan dalam bentuk saham dan bukan uang tunai, maka keuntungan paling minimal yang diterima investor adalah dalam bentuk bertahannya nilai uang yang dimiliki.
Ini tidak seperti uang yang disimpan dalam bentuk tabungan yang akan mengalami penurunan nilai karena investasi yang terjadi setiap tahun. Sedangkan beberapa risiko investasi mengalami capital loss, yaitu kerugian yang dialami akibat selisih dari nilai jual dan nilai beli. Bila Anda bermain saham, salah satu kemungkinan yang harus dihadapi adalah menurunnya nilai saham terus-menerus. Akibatnya, nilai jual saham Anda lebih kecil dibanding nilai saat Anda membelinya. Mengalami risiko likuidasi, yaitu risiko yang diterima pemilik saham saat terjadi pembubaran perusahaan, di mana perusahaan tersebut berkewajiban melakukan pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham. Para pemegang saham memang memiliki hak klaim terhadap aktiva atau aset perusahaan. Namun, skenario terburuk yang dapat terjadi adalah jika tak ada lagi aset yang tersisa, maka pemegang saham tidak akan memperoleh apa-apa. Risiko tak adanya pembagian dividen, yaitu risiko yang terjadi bila perusahaan yang sahamnya Anda miliki tidak dapat membukukan laba pada tahun berjalan atau rapat umum pemegang saham memutuskan untuk tidak membagikan dividen pada pemegang saham karena laba yang diperoleh akan dipergunakan untuk ekspansi perusahaan. Pilih-pilih investasi. Perlu diingat, investasi bukanlah spekulasi. Setelah memahami jenis dan risiko investasi, dapat dipahami bahwa investasi tidaklah sama dengan spekulasi seperti yang kerap ditakutkan oleh banyak orang. Prinsip dasar dari investasi dan spekulasi sangatlah berbeda, seperti yang terlihat dalam perbandingan mekanisme dan perilaku pelaku investasi serta spekulasi berikut ini. Dari segi mekanisme, berinvestasi mengharapkan apresiasi atau pertumbuhan nilai atas suatu aset dalam jangka panjang, dengan memahami semua risiko yang mungkin terjadi. Sebaliknya, spekulasi mengharapkan keuntungan jangka pendek yang biasanya jarang menjadi kenyataan, serta tidak pernah memiliki manfaat dalam jangka panjang. Dari sisi perilaku, pelaku investasi atau investor bertransaksi untuk jangka panjang, dan keputusan yang diambilnya biasanya berdasarkan pada analisis mendalam pada perusahaan atau instrumen investasi yang dipilihnya. Sedangkan para pelaku spekulasi atau spekulan biasanya bertransaksi untuk jangka pendek dan terutama berdasarkan pada momen serta pergerakan harga semata. Karena itulah, para spekulan sering disamakan dengan penjudi yang mengadu peruntungan semata. Untuk memperjelas perbedaannya, Anda bisa mempelajari ilustrasi berikut. Jika Anda memilih berinvestasi atas saham suatu perusahaan tertentu, karena setelah mempelajari portfolio bisnisnya, perusahaan tersebut mempunyai potensi berkembang yang amat baik di masa depan, maka Anda dapat dimasukkan dalam golongan investor. Kenapa? Karena Anda berpikir untuk jangka panjang dan mendasarkan investasi atas analisis terhadap perkembangan suatu perusahaan dan potensinya di masa depan. Sebaliknya, jika Anda berinvestasi atas saham perusahaan tertentu karena melihat dalam hitungan hari harganya terus meningkat, serta bertujuan untuk segera menjualnya kembali pada saat harganya mencapai titik tertinggi, maka Anda bisa disebut sebagai spekulan. Alasannya, Anda berharap dapat meraih keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat. Juga tidak ada perencanaan untuk mengembangkan nilai aset Anda di masa datang,
namun hanya memiliki tujuan jangka pendek, yaitu memperoleh keuntungan sebesar mungkin dengan cara mudah. Pemahaman atas perbedaan antara investor dan spekulan ini akan membantu Anda untuk tidak terjebak menjadi spekulan, sekaligus mengajarkan bagaimana menjadi investor yang cermat dan melakukan semua tindakan investasi secara cermat dan terarah. Investasi versus menabung. Hendaklah dipahami bahwa investasi juga memiliki prinsip yang berbeda dengan tabungan. Menabung merupakan investasi jangka pendek yang bertujuan menyimpan dana. Sarana tabungan yang biasanya digunakan, pertama, giro. Adalah simpanan yang Anda lakukan pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biljet giro atau dengan pemindah bukuan. 2. Deposito. Adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Deposito hanya dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang secara otomatis. Deposito biasanya memiliki bunga yang lebih besar dibanding bunga tabungan, serta dapat dijadikan jaminan kredit. 3. Tabungan. Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara penabung dan bank, namun tidak dapat ditarik dengan cek dan giro. Sedangkan investasi merupakan rencana jangka panjang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kekayaan atau aset investor. Rencana inilah yang kemudian mendasari prosedur investasi seperti apa yang akan dijalankan, serta sarana atau instrumen investasi apa yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan dari rencana tersebut. Instrumen yang digunakan berinvestasi sangatlah beragam dan akan dibahas secara lebih terperinci kemudian. Jika dilakukan dengan tepat, hasil investasi akan melipat gandakan aset Anda di masa depan. Sementara menabung hanya mengandalkan perkembangan dana dari bunga tabungan yang relatif kecil dan kerap kali lebih kecil dari tingkat inflasi. Kunci keberhasilan investasi. Bila Anda bertanya jenis investasi apa yang paling menguntungkan dan sesuai untuk memenuhi tujuan finansial Anda di masa depan, maka Anda harus mendasarkan keputusan tersebut pada kebutuhan dan nilai-nilai pribadi Anda. Mulailah dengan mengenali diri sendiri lebih jauh, termasuk kebutuhan dan tujuan di masa depan. Tanyakan pada diri sendiri beberapa pertanyaan berikut. Berapa banyak uang yang Anda perlukan di masa akan datang? Jawaban dari pertanyaan ini akan sangat menentukan untuk memilih instrumen investasi, karena Anda harus memilih instrumen investasi yang dapat memberikan keuntungan sesuai kebutuhan Anda di masa depan. Bersedia menunggu berapa lama untuk mendapatkan keuntungan? Ada orang yang ingin segera mendapatkan keuntungan karena memiliki kebutuhan segera. Namun, ada pula orang yang bersedia menunggu lama untuk mendapatkan keuntungan selama investasi tersebut aman. Tipe yang mana Anda? Jawabannya akan menentukan jenis instrumen investasi yang akan Anda pilih. Berapa besar tingkat resiko yang dapat Anda terima? Ada orang yang berprinsip bahwa berani berinvestasi berarti berani menerima risiko kegagalan juga. Namun, ada juga orang yang lebih berhati-hati dan memilih bermain aman. Begitu juga dengan keleluasaan dana yang dimiliki. Ada yang dananya terbatas hingga sebisa mungkin menghindari risiko, namun ada pula yang memiliki dana lebih besar
sehingga siap menerima seandainya mengalami kegagalan. Lagi-lagi, hal ini akan mempengaruhi pilihan instrumen investasi. Yang juga penting adalah adanya komitmen yang kuat dari diri sendiri untuk menganggarkan sejumlah dana untuk investasi. Hal ini penting karena tanpa komitmen yang kuat, investasi kerap tidak maksimal. Bisa jadi karena tidak konsistennya jumlah dana yang tersedia, sehingga semua perhitungan hasil akan berubah dan hasilnya tidak sesuai rencana. Bisa juga karena tidak tersedianya dana pada saat yang dibutuhkan, sehingga investor kehilangan momen atau kesempatan investasi karenanya. Karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat agar investasi berjalan secara konsisten. Dari awal, Anda juga harus menyadari konsekuensi dari tindakan berinvestasi. Misalnya, menganggarkan dana sejumlah tertentu yang tidak boleh diganggu-gugat setiap bulan, atau mengurangi pos-pos pengeluaran yang lain agar dapat berinvestasi. Kesiapan dan kesediaan menerima konsekuensi inilah yang akan menjamin terlaksananya investasi dengan hasil optimal sesuai perhitungan. Disinilah sikap disiplin seorang investor berperan besar atas keberhasilan atau kegagalan investasi. Meraih impian dengan reksadana. Pilihan berinvestasi dengan reksadana adalah salah satu cara yang bisa diambil karena investasi dengan jalur ini menawarkan imbalan yang lebih tinggi dibanding menabung secara tradisional atau deposito. Dengan pilihan ini, tawaran investasi yang dilakukan bisa bertambah lebih cepat dan tinggi, namun reksadana juga memiliki resiko yang juga tinggi. Ada 4 macam reksadana. Reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran. Mana yang lebih cocok untuk Anda? Bagi pemula, biasanya diarahkan untuk mencoba reksadana pasar uang. Sedangkan bagi mereka yang telah mengerti tentang produk investasi ini, bisa saja mereka mencoba reksadana saham yang menjanjikan hasil yang lebih tinggi dengan risiko yang juga tinggi. Memilih reksadana. Beberapa tips dalam memilih reksadana. Pertama, tentukan tujuan Anda dalam berinvestasi reksadana dan pastikan Anda telah mengetahui profil risiko diri sendiri. Kedua, tetapkan batasan waktunya. Ketiga, bandingkan reksadana sejenis untuk melihat reksadana mana yang memberikan imbalan hasil tertinggi di jenisnya. Keempat, pilihlah manajer investasi dengan mengecek rekam jejak manajemen aset atau total dana kelolaan 10 terbesar dalam kurun 3 tahun terakhir. Ini untuk memastikan bahwa manajer investasi yang dipilih bisa diandalkan dan dapat dipercaya. Kelima, bagi yang ingin berinvestasi di reksadana saham, pilih reksadana yang nilai aktiva bersihnya paralel dengan IHSG, agar mudah untuk menentukan potensi return dan waktu keluar masuk yang tepat. Pahami prospektus reksadana dan kinerja produk bulanan yang ditawarkan, supaya bisa melihat produk unggulan apa yang dipegang manajemen investasi dan berapa return atau keuntungan yang ditawarkan. Ketujuh, cari manajer investasi yang memiliki kemudahan dalam bertransaksi, yakni bisa melalui ATM, phone banking, dan internet banking, agar mempersingkat waktu bertransaksi. Bagian 4. Cermati memanfaatkan kredit.
Dengan harga barang dan jasa yang mengalami laju peningkatan luar biasa, sementara peningkatan pendapatan relatif kecil, jarang di antara kita yang dapat memiliki cadangan uang tunai atau tabungan untuk melakukan pembelian aset berharga tinggi seperti rumah dan mobil atau untuk menyiapkan modal usaha. Tak mengherankan bila skema kredit menjadi amat populer sehingga nyaris semua barang dan jasa bisa diperoleh dengan cara kredit. Tidak hanya itu, kini juga tersedia kredit modal usaha untuk pengusaha kecil hingga besar. Definisi kredit. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Karena peruntukan kredit sangat beragam, mulai untuk modal kerja, untuk pembelian barang konsumsi, untuk investasi, hingga sebagai dana cadangan serbaguna, maka jenis-jenis kredit yang tersedia pun sangat beragam. Untuk Anda yang memiliki kebutuhan kredit, pelajari dahulu kebutuhan dan skema kredit yang ditawarkan, agar peruntukan kredit Anda menjadi optimal dan tidak sia-sia. Pelajari secara seksama agar tak terjerumus dalam kesulitan akibat kredit tidak sehat. Jenis kredit perbankan. Kredit yang ditawarkan bank sangatlah beragam dan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Berdasarkan jangka waktu kredit, dibagi menjadi kredit jangka pendek dan panjang. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu maksimum 1 tahun. Biasanya digunakan untuk membiayai modal kerja atau pembiayaan musiman. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah kredit investasi. Berdasarkan sifat penggunaan dana, dibagi menjadi kredit revolving dan non-revolving. Kredit revolving, pada jenis kredit ini, pinjaman yang telah dilunasi masih dapat ditarik kembali. Sifat pemakaian dana jenis kredit ini naik turun sesuai kebutuhan debitur. Ciri dari kredit revolving adalah: pertama, debitur diberi batasan atau plafon kredit tertentu, dan jumlah tersebut merupakan jumlah dana maksimum yang dapat ditarik. Kedua, kebutuhan dana tergantung dari cash flow. Ketiga, biasanya merupakan kredit jangka pendek dan dapat diperpanjang. Keempat, penarikan dan pelunasan dapat dilakukan bertahap maupun sekaligus. Kredit non-revolving, yaitu kredit yang penarikannya hanya 1 kali, tidak dapat dilakukan berulang kali. Ciri-ciri kredit ini adalah: pertama, pelunasan pinjaman dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus, sesuai perjanjian. Kedua, debitur tidak dapat menarik dana yang telah dilunasi, sehingga jumlah atau outstanding pinjaman akan terus menurun. Berdasarkan tujuan penggunaan dana, dibagi menjadi kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Kredit modal kerja atau working capital loan, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha atau perputaran modal. Misalnya pembelian barang dagangan atau untuk menambah jumlah pegawai. Sifat penggunaan dana dapat revolving dan non-revolving, umumnya jangka waktu kredit kurang atau sama dengan 1 tahun.
Kredit investasi atau investment loan, yaitu kredit yang diberikan sebagai pembiayaan pembelian aktiva tetap, misalnya tanah, bangunan, mesin, kendaraan, untuk memproduksi barang dan jasa, relokasi, ekspansi, modernisasi usaha, atau pendirian usaha baru. Sifat penggunaan dananya non-revolving, dan umumnya jangka waktu kredit lebih dari 1 tahun. Kredit konsumsi atau consumer loan, yaitu kredit untuk pembiayaan pembelian barang yang digunakan untuk pemakaian pribadi. Sifat penggunaan dananya non-revolving. Contoh jenis kredit ini adalah kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan kendaraan, dan lain-lain. Berdasarkan sifat suku bunga, kredit dibagi menjadi floating rate dan fixed rate. Floating rate yaitu kredit dengan tingkat suku bunga yang dapat berubah-ubah dan tergantung pada kondisi pasar atau base rate. Fixed rate yaitu kredit dengan suku bunga yang tidak akan berubah sejak negosiasi kredit hingga jatuh tempo. Pahami perhitungan bunga kredit. Sebelum mengajukan kredit ke bank, Anda harus paham betul bagaimana bank menghitung suku bunga kredit. Karena setiap bank memiliki kebijakan dan metode penghitungan bunga yang berbeda yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan biaya bunga. Secara umum, terdapat 2 metode penghitungan bunga, yaitu bunga efektif dan bunga flat. Dalam praktiknya, terdapat satu jenis metode lagi, yaitu metode anuitas yang merupakan modifikasi dari metode efektif. Untuk mempermudah pemahaman atas perbedaan ketiga jenis bunga ini, mari pelajari ilustrasi berikut, di mana Anda mengajukan kredit dengan jangka waktu 24 bulan sebesar 12 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Anda akan melakukan pembayaran pokok pinjaman 1 juta rupiah per bulan sampai lunas dan asumsinya suku bunga kredit tidak berubah selama jangka waktu kredit. Dalam metode bunga efektif, bunga yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya. Dalam metode ini, besar angsuran pokok tetap, angsuran bunga besar di awal, dan menjadi kecil seiring dengan saldo pokok pinjaman yang semakin menurun. Ini membuat jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulannya akan semakin menurun seiring berjalannya waktu. Misalnya, dalam ilustrasi di atas, total angsuran yang dibayar di bulan pertama Rp1.100.000, sedangkan di bulan kedua Rp1.091.700, dan seterusnya akan menurun setiap bulannya. Dalam metode bunga anuitas, jumlah angsuran pokok dan bunga yang dibayar diatur agar tetap sama setiap bulannya. Dalam metode ini, besaran angsuran pokok semakin besar, angsuran bunga besar di awal, dan total jumlah angsuran tetap. Biasanya, bank memiliki aplikasi software yang secara otomatis menghitung bunga anuitas. Dalam ilustrasi di atas, total angsuran yang dibayar di bulan pertama dan seterusnya adalah sama, yaitu Rp1 juta. Dalam metode bunga flat, nilai bunga sama setiap bulan karena dihitung dari persentase bunga dikalikan pokok pinjaman awal. Dengan metode ini, besar angsuran pokok tetap, angsuran bunga tetap, dan total angsuran tetap. Karena bunga dihitung dari pokok awal pinjaman, maka biasanya suku bunga flat lebih kecil dari suku bunga efektif. Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, suku bunga efektif 10% per tahun akan menghasilkan angsuran yang sama dengan suku bunga flat 5,37% per tahun.
Beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang penghitungan bunga bank antara lain. Pertama, jika sedang membandingkan suku bunga antar bank, pastikan bahwa Anda mengetahui metode perhitungan bunga yang diterapkan oleh bank. Kedua, dalam menetapkan suku bunga kredit, banyak bank menggunakan metode flat, sehingga suku bunga terkesan lebih rendah. Untuk itu, tanyakan pada bank berapa sebenarnya suku bunga efektif yang diterapkan sebelum memutuskan untuk mengajukan kredit. Ketiga, untuk menghitung saldo pokok pinjaman, bank biasanya menggunakan metode efektif, sehingga saat mengajukan kredit, Anda perlu menanyakan apakah akan ada penyesuaian terhadap perbedaan saldo pinjaman yang menggunakan bunga efektif dengan yang menggunakan bunga flat. Keempat, jika Anda ingin melakukan pelunasan pinjaman lebih awal dari jatuh tempo, mintalah jadwal dan komposisi perhitungan bunga dan angsuran pokok pinjaman lebih awal sebelum jangka waktu pinjaman berakhir. Kelima, pastikan bahwa Anda mengetahui sifat suku bunga yang dikenakan bank, apakah floating atau mengambang, atau fix atau tetap. Jika suku bunga bersifat mengambang, maka bila terjadi kenaikan suku bunga, biaya bunga dan angsuran pokok pinjaman akan ikut naik dan sebaliknya. Pertimbangkan baik-baik. Sebelum mengajukan kredit ke bank, Anda sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal agar kredit menjadi maksimal dan tepat guna bagi usaha Anda. Tanyakan pada diri sendiri beberapa pertanyaan serta kondisi berikut ini. Apakah Anda benar-benar memerlukan kredit dari bank? Benarkah dengan tambahan pembiayaan dari bank, maka omset usaha Anda akan naik? Jangan lupa melakukan analisa proyeksi peningkatan omset tersebut, dan hitunglah apakah memang lebih besar dari bunga bank yang harus Anda bayarkan. Bagaimana cara dan siapkah Anda melakukan struktur pembayaran yang diberikan? Mampukah Anda mencicil pokok dan bunga setiap bulan atau memerlukan model kerja murni sehingga hanya dapat membayar bunga bank saja setiap bulan? Bagaimana metode pembayaran kredit yang ditawarkan? Hati-hati atas tawaran suku bunga yang seakan-akan ringan, misalnya hanya 1% per bulan. Karena suku bunga tersebut pasti dihitung dengan bunga flat. Pilih bank yang menawarkan suku bunga efektif, karena dengan suku bunga efektif, perhitungan bunga kredit yang Anda bayar berkurang seiring dengan pembayaran pokok kredit dibandingkan dengan sistem perhitungan flat, di mana Anda harus membayar angsuran tetap selama jangka waktu kredit walaupun Anda telah melakukan pembayaran pokok. Perlu 3C agar sukses. Selain kemampuan melengkapi semua dokumen dan persyaratan yang diperlukan, sebaiknya Anda sebagai calon debitur memiliki catatan positif atas 3C, yaitu karakter, capacity, dan collateral. Karakter, alias catatan perilaku nasabah dalam mengelola kredit. Hal ini merupakan gambaran atas rasa tanggung jawab Anda dalam membayar tagihan tepat pada waktunya. Informasi mengenai hal ini diperoleh melalui database yang dimiliki bank atau lembaga pembiayaan yang berisi data pribadi peminjam dan status pinjaman sebelumnya. Capacity atau kapasitas untuk melakukan pembayaran, yaitu kemampuan Anda membayar pinjaman atau kartu kredit berdasarkan pendapatan dan kondisi keuangan Anda. Collateral atau jaminan yang Anda miliki. Jaminan ini harus dapat digunakan bank atau lembaga kredit untuk melunasi pinjaman.
jika Anda tak dapat membayar kredit sesuai jangka waktu. Bila catatan Anda atas ketiga hal tersebut positif, biasanya bank atau lembaga keuangan akan memproses dan menyetujui dalam jangka waktu yang tak terlalu lama. Kredit sehat. Agar kredit yang Anda miliki menjadi kredit yang tak bermasalah alias kredit sehat, ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan. Pertama, membayar seluruh tagihan secara tepat waktu setiap bulan. Kedua, jangan berbelanja dengan uang pinjaman dan berharap dapat membayarnya kembali dengan pendapatan di kemudian hari. Ketiga, jangan berbelanja lebih dari kemampuan Anda. Keempat, hindari pemindahan tagihan kredit ke tempat lain, kecuali jika Anda mendapatkan penawaran bunga yang lebih rendah. Kelima, perhatikan tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan atau hutang Anda, sehingga tak terlewat membayar tagihan. Keenam, beritahu kreditur jika Anda pindah alamat, agar tagihan tetap datang tepat waktu dan Anda juga dapat membayarnya tepat waktu. Tidak menerima tagihan bukanlah alasan untuk Alpa membayar tagihan. Jika Anda sampai tidak menerima surat tagihan, hubungi pelayanan pelanggan yang informasinya terdapat di tagihan. Tentang kartu kredit. Kartu kredit adalah suatu skema penyelesaian transaksi retail dengan sistem kredit. Disebut kartu kredit karena penerbitan kartu plastik yang diberikan kepada penggunanya. Kartu kredit berbeda dengan kartu debit, karena penerbit kartu kredit meminjamkan konsumen uang, bukan mengambil uang dari rekening konsumen. Perhitungan bunga kartu kredit. Meski saat ini hampir semua orang tidak asing lagi dengan kartu kredit, ternyata masih banyak pemilik kartu kredit yang tidak tahu atau tidak mau tahu tentang perhitungan bunga kartu kreditnya. Bunga pada kartu kredit adalah biaya yang dibebankan pada pemilik kartu yang muncul sebagai akibat dari pembayaran tagihan yang tidak penuh, atau akibat pembayaran yang dilakukan setelah jatuh tempo. Rumus perhitungan bunga kartu kredit adalah tingkat persentase bunga dikali 12 bulan, dikali transaksi dalam rupiah, dikali jumlah hari dibagi dengan 360 hari. Jumlah hari yang dimaksud dihitung dari tanggal transaksi hingga tanggal pencetakan tagihan. Setelah memahami perhitungan bunga, untuk menghindari beban bunga pada pemakaian kartu kredit Anda, sebaiknya melakukan pembayaran secara penuh sesuai tagihan dan sebelum jatuh tempo. Pintar menggunakan kartu kredit. Banyak orang yang akhirnya terjebak hutang kartu kredit karena tidak cermat dalam menggunakannya. Pastikan Anda mengingat beberapa prinsip berikut saat menggunakan kartu kredit. Kartu kredit bukanlah uang lebih yang dapat Anda belanjakan sesuka hati, melainkan hanya sebagai alat pembayaran yang bersifat efisien, karena tidak memerlukan pemindahan dana secara tunai. Karenanya, pengeluaran yang Anda lakukan dengan kartu kredit harus sudah tersedia alokasi dana untuk pembayarannya. Lakukan pembayaran penuh sebelum atau saat jatuh tempo, sehingga Anda tidak terjerat bunga kartu kredit yang terus bertambah. Perhatikan pula tanggal cetak tagihan saat melakukan transaksi, sehingga Anda telah siap dengan dana yang dibutuhkan bila transaksi telah tercetak dalam tagihan tersebut. Manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh kartu kredit, yang biasanya bekerja sama dengan berbagai merchant agar penggunaannya maksimal. Misalnya, Anda bisa memilih membeli tiket maskapai penerbangan tertentu
yang memiliki kerjasama dengan kartu kredit Anda untuk memberikan diskon. Atau memilih hotel yang memberikan potongan harga dalam jumlah tertentu jika melakukan pembayaran dengan kartu kredit yang Anda miliki. Jangan pernah mengalihkan hutang kartu kredit ke hutang dengan jaminan. Karena bila tak cermat menghitung dan melakukan pembayaran, bisa jadi hutang tidak berkurang sementara jaminan yang Anda berikan hilang. Aman menggunakan kartu kredit. Dengan makin pesatnya perkembangan teknologi, kartu kredit juga rentan mengalami pencurian yang dilakukan dengan peralatan canggih. Akibatnya, kartu kredit Anda dapat digunakan untuk melakukan pembayaran oleh pihak lain tanpa sepengetahuan Anda. Agar kartu kredit Anda aman, pertama, pastikan kartu kredit selalu ada dalam pengawasan Anda dan tidak boleh dipindah tangankan pada orang terdekat sekalipun. Kedua, jangan lengah memberikan data pribadi mengenai kartu kredit Anda, seperti nama gadis ibu kandung, masa berlaku kartu kredit, 3 angka di belakang kartu, atau limit kartu kredit Anda kepada pihak yang tak berkepentingan. Jangan memberitahukan PIN kartu kredit pada orang lain, karena seharusnya hanya Anda yang mengetahui nomor PIN Anda. Ketiga, saat melakukan transaksi, pastikan staf tempat Anda bertransaksi langsung membawa kartu dan pastikan kartu kredit tidak tertinggal di tempat transaksi. Sebelum menandatangani lembar transaksi, pastikan jumlah transaksi yang tercetak sesuai dengan jumlah transaksi Anda. Keempat, saat bertransaksi secara online di dunia maya, pastikan situs tempat Anda bertransaksi adalah situs yang aman dari kemungkinan penyalahgunaan kartu kredit. Kelima, bila kartu kredit hilang, segera laporkan ke customer service penyedia kartu kredit Anda untuk segera diblokir, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kartu kredit. Anda pun dapat melakukan pelaporan pada kantor perwakilan di negara bersangkutan bila kartu Anda hilang di luar negeri. Keenam, jika terdapat tagihan yang tidak sesuai, segera laporkan kepada bank penyedia kartu kredit selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal cetak lembar tagihan. Apabila tidak ada laporan, maka bank penyedia kartu kredit menganggap Anda setuju dengan ketidaksesuaian tagihan tersebut.